Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk petani porang dimanapun berada. Hari ini adalah tanggal 3 bulan Maret 2022. Kita menyambangi kebun porang, salah satu anggota kelompok tani Porang Sempoja, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dengan sistem bisa dibilang sistem liar ya, karena tidak memakai gundukan seperti teman-teman yang lain, gunakan mulsa dan pupuk organik. Nah, dalam sistem liar ini, satu kebutuhan organiknya itu sudah terpenuhi ya, karena di sini sistemnya itu adalah tumpang sari. Bisa kita lihat dengan tumpang sari kopi, kelapa, kakao, cengkeh, dan tanaman lainnya. Ternyata petani porang itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Dengan sistem ini aja sudah bisa panen. Dalam artian bisa tumbuh dengan baik, insyaallah. Jadi seperti ini saudara, porang dengan sistem liar tapi sangat menjanjikan. Nah, ini hampir ini ketemu kita pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Ya, jadi Pak Gunawan ini adalah anggota kelompok tani Porang Sempoja ya, yang di Desa Samik Bangkol. Pak Gunawan, kira-kira berapa luas ini tanaman porang side? Kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 hektar ya. Ini budidaya porang itu dari kapan, Pak Gunawan? Di tahun 2010 kalau tidak salah. 2010 sudah panen ya? Sudah panen, tapi harganya itu masih 600 rupiah per kilo. Masya Allah, berarti Pak Gunawan ini sudah tahu ya perjalanan porang dari tahun 2010 itu sampai sekarang tahun 2022. Ya insya Allah masih kita belajar ini. Kita belajar sama-sama. Ya. Ini dengan sistem pembibitan gimana Pak Gunawan? Dibiarkan aja ini. Oh, berarti ini buah katanya itu dibiarkan aja jatuh gitu? Iya, ya. Tumbuh sendiri? Tumbuh sendiri. Dulu sempat beli nggak bibit? Oh, enggak pernah beli. Berarti ini dari lokalan sini ya? Iya, iya. Mantap. Ini sudah bibit dari awal. Ini gratis ya, sudah disediakan di kebun ini dari dulu. Masya Allah. Dengan sistem seperti ini, Pak Gunawan, yang mana yang mau dipanen? Karena ini. segitu ya, sekitar tinggi 1,5 ya, 1,5 di bawah naungan ya. Kira-kira ini berapa kilo untuk umbi produksinya? Kurang lebih 3 kilo. 3 kilo ya, Masya Allah. Kalau dihitung mungkin Side bisa ngitung berapa biji Side punya? Enggak bisa kita hitung ini, Bos. Tidak bisa ya? Bisa. Wah, saking banyaknya saudara, jadi hampir tidak bisa dihitung. Tahun kemarin dapat panen berapa ton? Sekitar berapa ton kemarin? Pokoknya 65 juta. 65 juta dengan harga 8.000 kemarin ya? 7.000, 6.000. Ada yang 7.000, ada yang 6.000. 6.000, Masya Allah.
Untuk target musim panen ini berapa ton kira-kira? Oke. Kira-kira 10 ton. 10 ton. 10 ton. Mudah-mudahan harga porang di tahun 2022 ini membaik ya. Iya, iya. Harapan kita bersama. Jadi kendala untuk tanam porang seperti ini Pak Gunawan. Jadi kendala dalam artian untuk pengalaman Side yang jadi kendala yang Side alami. Kendalanya anunya apa namanya tuh? Jamur. Jamur ya, jamur batang. Jamur batang, tapi tidak seberapa itu kan. Ya bisa kita lihat yang sekian banyak tanamannya ini dari mulai yang kecil, sampai yang siap panen. Untuk sementara masih bagus ya. Masih bagus. Masih bagus. Jadi saudara, ini adalah yang dulu pernah sempat kita review dengan judul sekitar 500.000 batang ya di video dulu. Nah tapi dulu videonya sempat kita hapus dan filenya itu hilang ya. Nah ini dengan tumpang sari seperti ini berarti double sih deh Pak Gunawan. Double ini. Double ya. Double penghasilannya. Masya Allah. Untuk kopi kemarin kira-kira berapa ton? Untuk basahnya Pak Gunawan? 5 ton. Wah, 5 ton. Cengkeh ya, dapat ya? Cengkeh tidak ada kemarin. Kemarin. Karena faktor musim ya. Musim tidak buah. Tidak berbuah. Kakao? Aku juga tidak normal. Tidak normal ya. Memang rata-rata untuk di musim ini kakao juga begitu normal. Kalau kelapa sih dia dapat sistem panennya kayak gimana Pak Gunawan? Sekitar 800 biji. 800 biji. Yang per 3 bulan. Per 3 bulan, Masya Allah. Sekitar luas lahan berapa keseluruhan? Yang sudah produktif ini sekitar 1,5 hektar. Yang sudah produktif Porangnya, kan? porangnya. Kalau yang lain-lain yang belum terisi dengan porang? Sudah terisi tapi masih jarang. Masih jarang ya. Berarti itu target untuk perluasan ya, Pak Gunawan. Mari kita lihat di atas. Oke. Nah jadi seperti ini saudara, sahabat tani. Dengan seperti ini, dengan tanaman seperti ini bisa menghasilkan berapa ton. Bagi petani pemula ya, yang ingin menanam porang, sebenarnya yang jadi kendala seperti yang kita bahas-bahas di grup, di apa itu, sekarang itu berfaktor di harga. Di harga dalam artian yang banyak dipeributkan adalah harga. Saya rasa untuk saya pribadi dan mungkin untuk Pak Gunawan yang sudah membuktikan dari awal, dari tahun 2010, dari semenjak harga Rp600. Dan setiap tahun itu Pak Gunawan selalu naik ya. 15% kan? Ya, dari 15% terus naik sampai 2022 ya. Ya. Harganya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, ini yang Porang. ya spora ya. Umbi spora ya. Masih kecil ini. Ini ya, dengan umbi kecil tapi sudah bisa menghasilkan spora. Kalau spora sekitar berapa batang? Ya kurang lebih 1.500. 1.500 batang ya. Masya Allah. Oke, kita lihat-lihat lagi ya. Nah,
Jadi seperti ini dari yang terkecil ya, dari yang terkecil sampai seperti ini. Ini sekitar 1,5 kg. 1,5 kg ya. Kalau yang ini mungkin dipanen nggak Pak Gunawan? Tergantung besok kan. Oh, oke. Kita lihat lagi, saudara. Meskipun dengan seperti ini bisa menghasilkan. Intinya ada yang dijual ya Pak ya, Pak Gunawan. Dalam artian sistem petani itu meskipun dalam harga yang masih gonjang-ganjing, tapi pasti dibeli kan? Ya. Nah, pasti dibeli. Kalau sudah dibeli berarti yang penting ada yang dijual gitu kan? Ya, ya. Insya Allah ini di bawah naungan kakao ya. Ada yang masih baru tumbuh. Nah, ini di bulan Maret masih ada yang kuncup. Masih ada yang kuncup. Ya, jadi seperti ini, saudara. Ini di bawah pohon naungan durian ya. Tapi sayang durian musim ini nggak berbuah. Sangat banyak, saudara. Jadi untuk kebutuhan bibit yang dari katak dan spora, untuk pemesanan untuk musim ini insya Allah bisa kita layani ya. Kebetulan kita juga tergabung di koperasi Berkah Gumi Lombok yang ada di Lombok Utara. Dan Lombok Utara sendiri sudah mendaftarkan varietas porangnya dan sertifikatnya itu sudah keluar. Lombos KLU 1. Ya, ini asli porang KLU Lombok Utara. Asli dari awal tanpa bibit campuran yang dari Madiun apa dari NTT. Ini asli Kabupaten Lombok Utara. Masya Allah. Jadi seperti ini saudara. Jadi mungkin kalau pemikiran kita, yang saya sendiri ya, dengan bibit seperti ini ya, mudahnya tanam porang itu, ini sudah menghasilkan katak ya. Nah ini dorman tumbuh lagi, dorman tumbuh lagi. Jadi setiap tahun panen ya, setiap tahun panen. Nah, jadi tanpa biaya penanaman, tanpa biaya perawatan yang agak melambung seperti yang diomong-omongkan di dalam grup porang Indonesia. Ya, jadi seperti ini. Masya Allah. Kapan saya punya begini Pak Gunawan? Kalau kita hitung biji memang susah ini dihitung saudara. Karena dari 2010 itu mulai dipanen. Nah, dan biji kataknya selama ini nggak pernah dijual nggak Pak Gunawan? Tidak pernah, tapi diperluaskan. Diperluaskan ya. Jadi yang besar-besaran ya. Ya. Kalau yang kecil-kecil ini dibiarkan aja. Dibiarkan. Masya Allah. Nah, jadi seperti ini saudara, bisa kita lihat. Nah, ini analisis dalam lingkup sedikit ya, wilayahnya ini mulai yang terkecil ya, dari biji spora ya seperti ini. Nah ini entah dari katak mini yang super mini atau dari biji spora. Jadi sangat banyak di sini. Dan ini panen setiap tahun.
Masya Allah. Nah, ini juga di bawah pohon durian ya. Jadi kebutuhan pupuk sudah tercukupi dengan organik. Organik dari hasil fotosintesis tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi meskipun seperti ini tak dihiraukan ya karena saking banyaknya, dan pasti akan tumbuh lagi. Masya Allah. Jadi yang di sini termasuk di Lombok Utara, jadi motivasi kita ini dah Pak Gunawan ini. Karena dia berprinsip yang pakai naungan tumpang sari seperti ini. Prinsipnya atasnya itu berbuah ya. Berbuah. Dan Bawahnya berisi. nah, bawahnya berisi seperti itu. Jadi double, atas dapat, bawah dapat. Itulah mudahnya tanam porang. Nah, ini kena busuk batang ya. Termasuk busuk batang ya. Dan biji kataknya Masya Allah keluar. Tunggu dorman itu Pak Gunawan. Nah, sorry. Masya Allah. Ini kalau diperkirakan ini berapa kilo Pak Gunawan? Ya kurang lebih 6 kilo. Kurang lebih 6 kilo ini. Enam kilo ya? Iya, iya. Oh, sekitar tinggi 2 meter ya? Kurang. Kurang? 160. Ya, 160. Ini juga di bawahnya ini, nah ini termasuk adalah pupuk organik. Ini batang pisang sudah melapuk. Ada biji kecil-kecil juga yang sudah tumbuh ya. Nah, seperti ini. Ini besok dipanen ya. Nah, ini yang dipanen ya Pak B. Nah, ini tahun depan lagi. Nah, terus ini Pak, tapi gimana nanti itu kan dibongkar? Biarin. Oh, ditanam lagi. Tanam lagi itu kan. Nah, waktu pembongkaran ya. Dibiarkan di situ. Wih, mantep buah kataknya ini Pak Gunawan. Insyaallah subur, daun tebal, dan sudah mengeluarkan biji-biji katak ya. Nah, jadi juga seperti ini saudara, dibiarkan aja roboh ini, biarkan roboh. Tanpa harus pakai tali rapia mengikatnya, tanpa harus yang ribet-ribet lah. Nah, dibiarkan aja dan tumbuh juga bagus seperti ini. Semua di sampai sana itu porang ya saudara. Semua porang. Wih, sangat Masya Allah. Dan satu lagi keuntungan dari porang, mungkin ya yang perlu kita sama-sama ketahui, porang ini tidak terserang hama monyet atau yang lain. Mungkin babi kena nggak? Enggak. Jadi itulah keunggulan tanaman porang. Tanaman porang itu tidak terserang hama-hama binatang liar ya. Insyaallah. Ah, ini ada pelangnya ini.
Dilarang menggali sembarangan di kawasan budidaya lombos. Jadi biar sama-sama diketahui saudara, lombos itu kalau bahasa Lomboknya itu porang. Porang itu adalah lombos. Kreatif juga ini Pak Gunawan.